Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan waktu untuk bertemu kembali. Apa kabarnya anak-anakku? Kelas 9. Sudah lama nggak berjumpa ini. Sudah 4 bulan. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Jangan lupa pondok ya. Di rumah juga baik-baik aja ya. Insya Allah ya. Amin. Jadi pembelajaran hadis pada semester ini insya Allah diampu oleh Ustadz Hendri. Dan kita langsung memasuki hadis ke-29 ya, karena targetnya di kelas 3 sampai hadis ke-42 insyaallah. Nanti metode belajarnya adalah kita akan membahas hadisnya terlebih dahulu ya, baru kemudian kita hafalkan. Ya, membahas hadis itu sekitar pembahasannya 15 sampai 20 menit ya. Setelah kita bahas, baru nanti diberikan waktu untuk menghafal sampai kita belajarannya kan 1 jam, berarti berikutnya menghafal sampai pelajaran selesai ya. Nah, menghafal ada waktu antara 1 sampai 2 pekan. Setelah menghafal selesai, maka insya Allah kita lanjutkan untuk membahas hadis berikutnya. Pembahasan lagi, setelah itu dihafalkan lagi, 1-2 minggu dihafalkan, baru masuk bahas hadis baru lagi. Jadi begitu seterusnya. Mudah-mudahan difahami ya, insyaallah ya. Baik, kalau gitu insyaallah kita mulai pembahasan hadis 29 ini ya. Al-Arba'un An-Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi. الحديث التاسع والعشرون Hadis ke-29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال An Mu'adz ibn Jabal qal. Dari Mu'adz bin Jabal dia berkata, قلت يا رسول الله Qultu ya Rasulullah. Aku berkata, atau maksudnya aku bertanya kepada Rasulullah. أخبرني بعمل يدخلني الجنة Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya. Wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku ya Rasulullah, bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Sebuah amal perbuatan yang bisa memasukkanku kepada surga. ويباعدني عن النار Wa yubaidni minnar, dan menjauhkanku dari api neraka. قال لقد سألت عن عظيم Qal, Rasulullah SAW kemudian menjawab atau bersabda, laqad sa'alta an azim. Apa yang sungguhnya apa yang kau tanyakan itu adalah sebuah perkara yang besar, yang amat besar. Gitu ya. Luar biasa ya pertanyaannya dari Mu'adz bin Jabal ini. Mereka bertanya sesuatu hal yang kata Rasulullah ini perkara yang sangat besar gitu ya. Dan memang para sahabat tuh inginnya amalnya adalah amal-amal yang luar biasa ya. Amal-amal yang besar perkaranya gitu ya. Dan bukan hanya Mu'adz bin Jabal. Seluruh sahabat insyaallah demikian. Luar biasa mereka itu. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه Wa innahu layasirun ala may yasarallahu ta'ala alaihi. Perkara besar ini sesungguhnya layasirun ala may yasarallahu, adalah perkara yang mudah ya bagi yang Allah mudahkan atasnya. Jadi sebetulnya meskipun ini besar, tapi ini adalah perkara yang mudah ya. Jadi kalau kita ingin masuk surga atau kita masuk surga, itu sebetulnya adalah rahmat dan karunia Allah. Dan memang seperti itu. Ya, tanpa rahmat dan karunia Allah, ya kita tidak akan bisa masuk surga, ya. Artinya amal kita, ya, itu tidak menghantarkan kita kepada surga, tapi rahmat dan karunia Allah, ya. Kemudahan yang Allah berikan pada orang tadi yang membuat dia masuk surga. تعبد الله لا تشرك به شيئا Apa itu yang pertama? Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a. Yang pertama adalah ta'budullah, beribadahlah kepada Allah, la tusyrik bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya.
Jadi ini adalah bagian dari rukun Islam. Ya. Jadi beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukan atau tanpa ada tandingan sedikit pun. وتقيم الصلاة Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat atau menegakkan salat. Jadi nggak sekedar salat sebagai istilahnya penggugur kewajiban kita ya, tetapi adalah betul-betul menegakkan salat. Jadi syarat dan rukunnya itu akan kita lakukan gitu. Bukan sekedar, sekali lagi, bukan sekedar gugur kewajiban. Ini adalah salat wajib berarti ya. وتؤتي الزكاة Wa tu'tiz zakah, dan membayar zakat, menunaikan zakat gitu ya. Tentu saja sekali lagi sesuai rukun dan syaratnya yang benar gitu ya. Kita kan mengenal ada zakat fitrah, ada zakat mal dan sebagainya. Dan kita menunaikannya dengan ikhlas, dengan senang hati karena itu adalah sebuah kewajiban yang memang harus kita tunaikan. Sekali lagi bukan sekedar gugur kewajiban. وتصوم رمضان Wa tasumu Ramadan, dan saum atau puasa di bulan Ramadan ya. Puasa wajib berarti, وتحج البيت dan watahujjul bait, dan pergi haji ke Baitullah. Berarti ini adalah rukun Islam. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير Semakal, dan Rasulullah bersabda kembali, berkata kembali, ala adulluka, apakah engkau mau kutunjukkan kepadamu ya, ala abwabil khair, atas pintu-pintu kebaikan ya. Jadi ketika Rasulullah melihat para sahabat itu semangat ingin masuk surga ya, ingin amalan yang buat mereka masuk surga dan terhindar dari neraka, Rasulullah memberikan lagi sesuatu yang buat semakin semangat mereka ya. Jadi dengan pertanyaan caranya ya, apakah engkau mau kutunjukkan sesuatu, atau apakah kau mau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan luar biasa. Jadi banyak kebaikan, pintu-pintu kebaikan. الصوم جنة Nah, yang pertama pintu kebaikan adalah as-shaumu junnah, puasa. Nah, puasa adalah pintu kebaikan karena puasa itu adalah junnah, perisai, melindungi kita dari apa? Dari banyak hal-hal yang mungkin bisa membuat kita dosa gitu ya. Kalau puasa itu kita mau ngomong-ngomong sembarangan, enggak. Kita menahan diri. Kalau puasa itu melihat sesuatu yang diharamkan, ya kita menahan diri, tidak lihat. Ya. Dan selain sebagainya, puasa itu membungkam nafsu kita, membungkam keinginan kita yang bersifat fisik atau non fisik. Gitu ya. Kan kalau puasa biasanya ya kita cenderungnya ingin berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار Nah, luar biasa ya. Kebaikan yang kedua, pintu kebaikan kedua, wassadaqah, dan sedekah ya. Tutfiul khati'ah ya. Sedekah itu menghapuskan khati'ah, kesalahan-kesalahan kita. Ya, sebagaimana ya, sebagaimana seperti yutfiul ma'unar, seperti air ya, memadamkan api. Ya, seperti air memadamkan api. Gitu ya. وصلاة الرجل في جوف الليل Wassalatul rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang fi jawfil lail, di pertengahan malam. Ya, atau kita sering mendengarnya qiyamul lail, ya. Mendirikan salat di pertengahan malam, biasanya di sepertiga malam. Nah, luar biasa ya. Di sepertiga malam itu Allah juga sudah memberikan tanda kepada kita atau memberikan apa istilahnya, perintah kepada kita, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan di sebagian malam, kalau di sini katakan sepertiga malam, ya, fatahajjad bihi, bertahajudlah kalian, ya, nafilatan laka asa, sebagai tambahan bagi kalian, ya, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Insyaallah dengan kehendak Allah, ya, dengan istilahnya ketetapan Allah, ya, kita akan mendapatkan maqam mahmudan, kedudukan yang tinggi, yang baik ya di sisi Allah kalau kita rajin salat tahajud. Nah, ini gimana nih di rumah? Masih salat tahajud nggak? Kalau bisa sih orang tuanya dibangunkan, misalnya abinya, uminya dibangunkan salat tahajud, umi, abi gitu ya. Dan kita aja yang salat tahajud gitu. Atau jangan-jangan malah di rumah lupa tahajud. Ya, semoga enggak ya, insyaallah ya. ثم تلا Sematala Rasulullah kemudian تتجافى baca ayat جنوبهم عن المضاجع tatajafa junubuhum 'anil madaji', ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya mereka jarang sekali tidur ya di malam hari itu, ya. Tidur sampai subuh itu enggak, jarang ya. حتى بلغ يعملون Hatta balag ya'malun, sampai akhir ayat, yakni ya'malun, yang mereka kerjakan. Ini di Quran As-Sajdah ayat 16 17.
ثم قال: Semakal kemudian Rasulullah bersabda kembali, berkata kembali. Ya, tadi sudah dikasih pintu-pintu kebaikan. Nah, Rasulullah berkata kembali, ألا أخبرك برأس الأمر وعموده؟ "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudi." Gitu ya. Apakah engkau mau ku kabarkan, ku beritakan, ya, bi ra'sil amri wa 'amudi. Sebuah pokok urusan. Bi ra'sil itu kepala kan, ya. Tapi kalau di sini dikatakan bukan kepala urusan tapi pokok urusan yang penting sekali, yang sangat penting fundamental. Ya, ini pokoknya, kepalanya ini. Ya, wa 'amudi dan tiang-tiangnya. Gitu ya. وذروة سنامه. Wa dzarwati sanami dan puncaknya urusan tadi. Gitu. Kira-kira sahabat mau nggak? Ya maulah, pasti mau mereka ya. قلت: بلى يا رسول الله. Ya aku berkata, ya tadi Mu'adz tadi, bala tentu saja ya Rasulullah, wahai Rasulullah. قال: رأس الأمر الإسلام. Qal Rasul Amr al-Islam. Sebetulnya pokok urusan itu adalah Islam. Jadi agama Islam itu adalah pokok urusan. Jadi jangan main-main dengan Islam. Islam itu adalah pokok urusan kita. Ya, pokok urusan kita. Yang menyelamatkan kita nanti tadi kan rukun Islam dari api neraka atas rahmat Allah, atas karunia Allah. Mudah-mudahan ya kita dimudahkan untuk itu. وعموده الصلاة. Wa amudus salah dan tiang-tiangnya itu adalah salat. Kita tahu kan, ada hadis kan yang lain ya. Ya, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Ya, jelas ya. Jadi kalau agama nggak ada tiangnya atau rumah nggak ada tiangnya, nggak ada pancang-pancangnya gitu, ya rubuh, ambruk di rumahnya ya. وذروة سنامه الجهاد. Wazurratus sanamihi jihad. Ya. Dan puncak puncak dari segala urusan itu adalah jihad. Ya. Yang dimaksud jihad di sini adalah jihad perang ya. Jihad qital, jihad perang ya. Bukan arti jihad yang sungguh-sungguh, bukan ya. Yang dimaksud di sini maksudnya adalah jihad itu adalah perang. ثم قال: Ingat tadi perang di jalan Allah ya. Ya, bukan sembarangan perang gitu ya. Kemudian semakal benar Rasulullah bersabda kembali, ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ luar biasa ya. Sudahlah Rasulullah ditanya tentang sesuatu hal, ya, luar biasa. Rasulullah ditanya tentang apa amalan masuk surga dan menghindar dari neraka. Rasulullah melihat para sahabat itu semangat untuk beramal baik gitu ya. Kemudian Rasulullah berikan sesuatu lagi, yakni pintu-pintu kebaikan. Ya. Setelah dikasih pintu-pintu kebaikan, ada tadi saum tadi misalnya ya. Ya, dan sebenarnya tadi lalu Rasulullah mengatakan juga ada pokok urusan. Ya, pokok urusan tiang-tiangnya puncaknya. Tapi setelah itu Rasulullah ingin lagi memberikan kabar yang terbaru. Kabar baik maksudnya ya. Kabar baik yang lain gitu ya. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Ya. Maukah aku jelaskan, aku beritahukan kepadamu tentang hal yang menjaga semuanya tadi. Ya, dari mulai bagaimana terkait dengan rukun Islam kita, pokok-pokok kebaikan dan pokok urusan pintu kebaikan, pokok-pokok urusan, tiang urusan, puncaknya urusan itu di sini dikabarkan Rasulullah yang bisa menjaga semuanya itu apa? Wah, penasaran kan? Sahabat pasti mau kan gitu? Ya, pasti mau kan? Gitu. قلت: بلى يا رسول الله. Ya, maka aku menjawab, ya tentu saja, mau banget ya Rasulullah. Gitu. Banget. فأخذ بلسانه وقال: Dan Rasulullah mengambil lidahnya, ya memegang lidahnya, ya memegang dan bersabda, كف عليك هذا. Kuffa alaika hada. Jagalah ini ya, hada, alaika. Jagalah olehmu ini, gitu ya. Jadi menjaga lisan, gitu. Menjaga lisan, hati-hati ya. قلت: يا نبي الله. Maka Mu'adz tanya lagi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. Wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya, apakah kita ini akan disiksa? Ya, apakah kita ini akan diazab dengan sebab perkataan kita, lisan kita, apa yang kita katakan? Gitu. فقال: ثكلتك أمك. Faqal sakilatska ummuk. Ya, Nabi menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Wah, ini perkara besar loh. Gitu kata Rasulullah. Ibaratnya gitu ya. Ini sampai-sampai bukan sebenarnya kalau di pendapat para ulama itu bukan mendoakan, bukan ya. Sebetulnya ini perkara besar supaya kita perhatian, ini perkara besar loh tentang lisan tadi, menjaga lisan tadi. Gitu ya. وهل يكب الناس في النار على وجوههم. Wa hal yakubun nas finnari ala wujihim. Tidaklah manusia itu masuk neraka. Ya. Masuk ke neraka, tersungkur ke neraka itu karena wajahnya. Jadi orang masuk neraka
Itu bukan karena wajahnya, ini jelek misalnya. Masuk neraka itu enggak gitu. Ya kalau SMP Bina Insan Mandiri kan ganteng-ganteng ya. Ya. Itu enggak gitu, bukan karena wajahnya bukan karena apanya bukan, ya. أو Atau قال على مناخرهم karena ala manahirim, kalau karena hidung mereka pesek. Ada yang mancung, yang pesek itu masuk neraka misalnya. Enggak gitu kan. Yang mancung masuk surga kan enggak gitu ya. إلا حصائد ألسنتهم Illa hasaidu alsinatihim, ya. Melainkan karena sebab lisan mereka. Jadi orang masuk neraka itu bisa karena lisan mereka. Demikian juga masuk surga itu karena lisan mereka. Ya, mungkin menyakiti orang lain, menzalimi orang lain dengan lisan tadi, mungkin berkata buruk dengan lisan tadi, ya, mungkin berkata kotor dengan lisan tadi bisa jadi. Dan kemudian menyebabkan dia masuk pada api neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Begitu ya, amin. رواه الترمذي Dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadisnya, وقال حديث حسن صحيح. dan beliau berkata hadis ini hasan sahih, ya. Ya insyaallah ya, hadis ini bisa diamalkan ya, insyaallah kedudukannya hasan sahih. Dan pembahasan tentang hadis 29 ini cukup di sini. Insyaallah tugas selanjutnya adalah menghafalkan sampai kurang lebih jam 10 ya. Mudah-mudahan dilancarkan Allah Ta'ala. Di pertemuan berikutnya langsung setoran hafalan. Nanti Ustadz berikan list setorannya, gitu ya. Baru setelah semua setoran, ya, insya Allah kita lanjut ke pembahasan hadis berikutnya. Terima kasih. Syukran jazakumullah khair atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, istighfar, astagfirullah, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.